Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor dengan judul Disetubui Jenglot Demi Menarik Pelanggan Dunia Malam. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Indah bekerja di sebuah pabrik garmen di Bekasi, kota yang padat dengan kawasan industri dan perumahan kumuh yang berdempetan. Pabrik tempatnya bekerja adalah bangunan sederhana dengan dinding kusam dan jendela besar yang tertutup debu. Indah dan para pekerja lainnya, sebagian besar perempuan muda dan parubaya, duduk membungkuk di meja masing-masing, fokus pada kain-kain yang dijahit. Suara pengawas yang berjalan mondar-mandir memeriksa hasil kerja para buruh, menambah tekanan psikologis. Di pabrik ini, waktu seolah berhenti. Setiap hari sama. Jam kerja yang panjang mulai pukul 7 pagi hingga 6 sore membuat Indah seringkali pulang dengan tubuh kelelahan. Tangannya kapalan karena memegang kain kasar dan punggungnya seringkali terasa sakit karena duduk berjam-jam tanpa jeda. Sementara upah yang diterima Indah hanya cukup untuk makan, membayar kontrakan, dan mengirim sedikit uang kepada keluarganya di kampung. Tidak ada ruang untuk kesenangan, apalagi untuk bermimpi lebih. Di tengah kehidupan monoton itu, Indah sering merenung. Setiap kali melihat kalender di tembok kamar kosannya yang sempit, ia merasa waktu berjalan begitu cepat, tanpa ada perubahan dalam hidupnya. Tahun demi tahun berlalu, tetapi kehidupannya tetap sama. Apakah begini saja hidupku selamanya? Tanya Indah dalam hati. Perasaan terjebak mulai menghantuinya, terutama ketika ia mendengar cerita-cerita dari teman-temannya yang sukses di kota lain atau bahkan di luar negeri. Sementara itu, bos pabrik tidak pernah menunjukkan kepedulian terhadap para pekerja. Mereka hanya angka-angka dalam sistem produksi, di mana setiap jahitan dinilai berdasarkan jumlah barang yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kehidupan pribadi Indah hampir tak ada. Setelah kerja, ia terlalu lelah untuk melakukan apapun selain tidur dan bangun keesokan harinya untuk mengulang siklus yang sama. Sesekali, di akhir pekan, Indah menghabiskan waktu dengan Lisa, sahabatnya yang juga pernah bekerja di pabrik yang sama. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, Lisa tampak berubah. Ia tidak lagi bekerja di pabrik. Penampilannya semakin mewah dan seringkali berbicara tentang penghasilan besar yang ia dapatkan dari pekerjaan barunya. Indah adalah seorang perempuan muda yang datang dari keluarga sederhana. Latar belakangnya tidak terlalu berbeda dengan kebanyakan pekerja pabrik lainnya. Anak sulung yang bertanggung jawab untuk membantu orang tua dan adik-adiknya di kampung. Kepribadiannya tegas, namun juga pendiam. Ia bukan tipe yang suka bergosip. Ia lebih memilih mendengarkan. Namun dalam hatinya, ia selalu memiliki hasrat untuk meraih lebih dari yang sekarang ia punya. Bukan hanya soal uang, tapi juga kebebasan. Bebas dari rutinitas yang mengikat dan tekanan hidup yang membuatnya merasa tidak punya kendali. Sementara itu, Lisa adalah kebalikan dari Indah. Ia lebih berani mengambil resiko, selalu mencari peluang untuk keluar dari situasi yang ia rasa tidak memuaskan. Lisa dulu juga bekerja di pabrik yang sama. Namun, tak lama kemudian, ia berhenti. Lisa sering berbicara tentang dunia malam, sebuah dunia yang penuh kilauan lampu, musik, dan tentu saja uang. Awalnya Indah tidak pernah benar-benar mendengarkan Lisa saat ia bercerita tentang pekerjaannya yang sekarang. Baginya, apa yang dilakukan Lisa terdengar terlalu beresiko dan penuh tanda tanya. Namun kelelahan dan ketidakpuasan yang kian menumpuk membuat Indah mulai berpikir dua kali. Saat istirahat makan siang, Lisa mengajak Indah berbincang lebih dalam tentang pekerjaannya sekarang. Mereka duduk di sudut kantin pabrik.
dengan suara mesin-mesin pabrik yang sayup-sayup terdengar dari jauh. Lisa dengan senyum penuh rahasia membuka pembicaraan. "Dah, kamu gak capek kerja kayak gini terus? Gak bosan?" Lisa membuka percakapan sambil memandang Indah dengan tatapan penuh arti. Indah terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ya capek sih, tapi mau gimana lagi, Lis? Gaji di sini juga cuma cukup buat makan," jawab Indah. Suaranya terdengar pasrah. Lisa tersenyum tipis. "Kamu tahu nggak? Aku udah nggak di pabrik lagi. Sekarang aku punya penghasilan sendiri, lebih banyak dari yang bisa aku dapat di sini, dan nggak perlu capek-capek begini." Indah menatap Lisa bingung. "Kerja di mana, Lis?" "Di dunia malam dah. Aku kerja di tempat-tempat yang kliennya orang kaya. Gaji besar, kerja nggak tiap hari, tapi hasilnya berkali-kali lipat dari sini. Mau nggak aku kenalin?" tawar Lisa dengan nada yang menggodanya. Indah kaget dan sedikit ragu. Dunia malam yang dimaksud Lisa sudah ia dengar sebelumnya, tapi ia tidak pernah membayangkan dirinya terjun ke sana. "Gak tahu, Lis, aku takut," jawabnya dengan suara pelan. Lisa tertawa kecil. "Takut apa? Semua orang punya cara masing-masing buat bertahan hidup dah. Kita gak bisa selamanya kerja kayak gini. Ini cuma buat sementara, sampai kamu punya cukup uang buat hidup lebih baik." Pembicaraan itu menggantung di benak Indah. Lisa tampaknya hidup lebih nyaman, tidak lagi terjebak dalam kesulitan finansial seperti dirinya. Indah mulai berpikir, apa yang selama ini ia lakukan dengan hidupnya? Apakah benar ada jalan pintas menuju kehidupan yang lebih baik? Di pabrik, waktu terasa berjalan lambat, dan setiap jahitan di kain yang ia kerjakan seolah mempertegas kesendiriannya. Pertanyaan Lisa terngiang-ngiang di pikirannya. Mau sampai kapan hidup begini dah? Malam itu, di kamar kos yang sempit, Indah tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit yang penuh tambalan karena bocor. Pikiran tentang masa depan mulai menguasai benaknya. Bayangan bekerja di pabrik seumur hidup membuat dadanya terasa sesak. Keinginan untuk hidup lebih baik, mendapatkan lebih banyak uang, dan bebas dari keterbatasan mulai membesar. Akhirnya dalam keputusannya yang penuh dilema, Indah memutuskan untuk mencoba. Awalnya hanya untuk melihat seperti apa pekerjaan itu. Namun tanpa disadari, langkah kecil ini akan membawanya ke jalan yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Indah duduk di tepi tempat tidurnya, menatap cermin kecil yang menempel di dinding kamar kosannya. Pikiran tentang tawaran Lisa terus berputar di kepalanya. Dunia malam, pekerjaan yang ditawarkan Lisa, terasa begitu jauh dari hidupnya yang monoton di pabrik. Namun godaan uang dan janji akan kehidupan yang lebih baik terus menghantui benaknya. Indah tidak bisa tidur malam itu. Ia terus membayangkan bagaimana rasanya memiliki penghasilan besar tanpa harus bekerja sepanjang hari di pabrik yang menjemukan. Ia memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah, kontrakan baru yang lebih nyaman, pakaian yang lebih baik, dan tidak lagi merasa terjebak dalam kesulitan keuangan yang tiada henti. Namun di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya yang memperingatkan akan bahaya dari pilihan ini. Akhirnya setelah beberapa hari berpikir dan mengingat kembali pembicaraannya dengan Lisa, Indah memutuskan untuk mencoba. Hanya sekali, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya langkah kecil untuk melihat seperti apa dunia itu. Lagi pula, ia percaya bahwa jika sesuatu berjalan salah, ia bisa kembali ke kehidupannya yang lama. Lisa sudah berjanji untuk menemaninya dalam perjalanan ini. Malam pertama, Indah memasuki dunia malam. Ia merasa gugup. Lisa membawanya ke sebuah tempat yang gemerlap dengan lampu neon, musik keras, dan para pelanggan yang berpakaian rapi. Tempat ini berbeda jauh dari yang pernah Indah bayangkan. Lisa memperkenalkannya kepada beberapa orang, termasuk manajer tempat tersebut, yang dengan cepat memberi panduan tentang cara kerja dan aturan-aturan yang harus diikuti. Pada awalnya,
Indah merasa canggung. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Tapi dengan bimbingan Lisa, ia mulai beradaptasi. Malam pertama berlalu dengan cepat. Indah pulang dengan amplop tebal di tangannya. Uang yang jauh lebih banyak daripada gaji sebulan di pabrik. Meski hatinya masih diliputi keraguan dan konflik batin, Indah tidak bisa menolak kenyataan bahwa uang itu membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun, setiap kali ia memegang uang hasil dari pekerjaannya di dunia malam, Indah merasakan benturan emosional. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya bisa membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa ia impikan. Di sisi lain ada perasaan bersalah yang menggerogoti jiwanya. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan uang itu, ia harus mengorbankan sebagian dari harga dirinya. Setiap kali ia bertemu dengan pelanggan, ia merasa bahwa ia menjual lebih dari sekedar penampilan. Ia menjual kepingan-kepingan dari dirinya sendiri. Hidup Indah mulai berubah dalam hitungan minggu. Dari seorang pekerja pabrik yang gajinya pas-pasan, kini ia mulai menikmati hidup dengan lebih banyak kemewahan. Uang mengalir deras, membuatnya merasa lebih bebas dari keterbatasan hidup yang dulu ia alami. Ia bisa membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jendela toko. Pakaian mewah, tas bermerek, perhiasan emas. Setiap akhir pekan ia keluar dengan Lisa, menghabiskan uang di pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat hiburan. Ia pindah dari kos kecilnya ke sebuah apartemen yang lebih nyaman. Kini kamar yang dulunya sempit dan pengap digantikan dengan ruang yang lebih luas, didekorasi dengan furnitur modern. Tidak ada lagi lantai kusam atau langit-langit yang bocor. Semuanya terasa lebih mewah. Di media sosial, Indah mulai memamerkan gaya hidup barunya. Foto-foto dengan pakaian mahal, suasana restoran elegan, dan perhiasan mewah memenuhi akun-akunnya. Banyak teman lamanya mulai bertanya-tanya, bagaimana Indah bisa berubah begitu cepat. Namun di balik semua kemewahan itu, ada perasaan kosong yang terus menghantui Indah. Setiap kali ia melihat cermin, ia tidak mengenali dirinya sendiri. Meskipun secara finansial, hidupnya membaik. Secara emosional dan mental, ia merasa semakin jauh dari siapa dirinya yang sebenarnya. Kegembiraan yang ia rasakan hanyalah sementara. Semakin banyak uang yang ia dapatkan, semakin besar pula keinginannya untuk terus meraih lebih. Kehidupan mewah yang ia jalani seolah menjadi jebakan, di mana semakin banyak yang ia miliki, semakin besar pula rasa kurang yang ia rasakan. Selain itu, hubungan dengan orang-orang di sekitarnya pun mulai berubah. Sahabat-sahabat lamanya di pabrik yang dulu sering bersama-sama menghabiskan waktu, kini menjauh. Mereka tidak lagi merasa nyaman dengan gaya hidup Indah yang berbeda. "Kamu udah berubah, dah," kata salah satu teman lamanya ketika mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Indah hanya tertawa kecil, berusaha menyangkal kenyataan tersebut, meski dalam hatinya ia tahu itu benar. Sementara itu Lisa tampak semakin tenggelam dalam dunia malam. Indah mulai melihat sisi gelap dari teman lamanya itu. Lisa tampak sering kelelahan, emosinya mudah meledak, dan seringkali terlihat menghindari percakapan yang serius. Meski pada awalnya mereka menikmati gaya hidup baru ini bersama, Indah mulai merasa ada jarak yang tumbuh di antara mereka. Tidak ada lagi keceriaan yang sama seperti dulu saat mereka berbagi tawa di kantin pabrik. Ketika malam semakin larut dan Indah berbaring di tempat tidur mewahnya, ia mulai merasakan kekosongan yang aneh. Meski hidupnya sekarang dipenuhi dengan barang-barang mahal dan kenyamanan, Indah menyadari bahwa ia kehilangan sesuatu yang penting, kehidupan yang damai dan sederhana. Rasa cemas mulai menggerogotinya setiap malam, membuatnya terjaga lebih lama dari seharusnya. Ia juga mulai menyadari bahwa gaya hidup mereka ini datang dengan harga yang lebih mahal dari yang ia bayangkan. Tidak hanya soal uang, tetapi juga kesehatan mentalnya. Pekerjaan di dunia malam mulai mempengaruhi kejiwaannya. Setiap kali ia bertemu dengan pelanggan baru, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Mereka tersenyum padanya, tetapi senyum itu terasa seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu yang gelap. Ia mulai merasakan bahwa meski uang terus datang,
kebahagiaan yang ia cari tidak pernah benar-benar ditemukan. Suatu malam, ketika ia dan Lisa sedang berbincang di salah satu bar langganan mereka, Lisa memperkenalkan sosok baru yang misterius. Seorang perempuan tua dengan rambut panjang dan tubuh kecil, namun berkarisma kuat. "Ini Mbok Rasmi," kata Lisa. "Dia bisa bikin hidup kamu berubah. Kalau kamu mau lebih dari sekedar jadi perempuan malam biasa, dia punya caranya." Indah memandangi Mbok Rasmi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang menakutkan, namun memikat dalam tatapan mata perempuan tua itu. Mbok Rasmi tidak banyak bicara pada pertemuan pertama mereka, hanya tersenyum dengan penuh arti. Namun kehadirannya cukup membuat Indah merasa bahwa perempuan ini bukan orang sembarangan. Seolah-olah Mbok Rasmi tahu apa yang diinginkan Indah, tanpa harus Indah katakan. Keesokan harinya, Lisa mengajak Indah untuk menemui Mbok Rasmi di rumahnya yang berada di pinggiran kota. Rumah itu tampak tua dan kumuh dari luar, namun begitu mereka masuk, suasana berubah. Bau kemenyan dan minyak mistik memenuhi udara, dan berbagai benda-benda aneh, keris, jimat, patung-patung kecil mengisi sudut-sudut ruangan. Mbok Rasmi duduk di sebuah kursi kayu besar di tengah ruangan dengan wajah penuh ketenangan, namun terasa menyeramkan. "Kamu ingin lebih, kan?" tanya Mbok Rasmi memecah keheningan. Suaranya lembut namun dalam, seakan langsung menyusup ke dalam pikiran Indah. Indah terdiam sejenak, berpikir tentang apa yang baru saja didengarnya. Ia mengangguk pelan, meski hatinya dipenuhi keraguan. Ada sesuatu dalam cara Mbok Rasmi berbicara yang membuat Indah merasa seolah ia tidak punya pilihan lain. Di saat yang bersamaan, ia juga merasa bahwa Mbok Rasmi tahu apa yang selama ini ia inginkan, kehidupan yang lebih dari sekedar bertahan hidup. "Saya bisa bantu kamu," lanjut Mbok Rasmi. "Dengan susuk, kamu akan jadi lebih cantik, lebih menarik. Semua lelaki akan tunduk padamu. Tapi kalau kamu mau lebih dari itu, kalau kamu benar-benar ingin kekuasaan, uang, dan pengaruh yang tak terbatas, kamu harus berani mengambil langkah lebih jauh. Aku punya Jenglot, tapi ingat, jalannya tidak mudah." Indah menatap Mbok Rasmi dengan tatapan bimbang. Ia pernah mendengar tentang susuk, sesuatu yang sudah tidak asing di dunia malam. Banyak perempuan menggunakan susuk untuk mempercantik diri dan menarik perhatian. Namun Jenglot itu sesuatu yang lain. Indah pernah mendengar cerita tentang makhluk kecil yang menyeramkan ini, tapi ia tak pernah menyangka bahwa ia akan dihadapkan pada pilihan untuk memilikinya. Jenglot ini bukan makhluk biasa, lanjut Mbok Rasmi. "Ia bisa memberimu apa yang kamu inginkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Kamu harus memberi makan Jenglot dengan darah manusia, golongan darah O. Meski banyak darah yang kamu berikan, semakin besar kekuatan Jenglot dan semakin cepat keinginanmu terwujud." Indah terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ngeri mendengar syarat itu. Memberi makan Jenglot dengan darah manusia terdengar seperti sesuatu yang di luar batas kewarasan. Tapi dalam hatinya, godaan untuk mendapatkan lebih terus merongrong. Ia berpikir tentang hidup mewah yang bisa ia miliki. Bagaimana ia bisa menjadi wanita paling dicari di dunia malam. Semua impian dan keinginannya bisa terwujud dengan cepat. Dalam kebingungannya, Lisa menyela. "Aku tahu, ini terdengar gila, Ndah. Tapi aku sudah melihat sendiri bagaimana Jenglot bisa membuat orang kaya dalam waktu singkat. Mbok Rasmi tahu apa yang ia lakukan. Kalau kamu mau kaya dan berkuasa, ini jalannya." Indah masih ragu, tapi godaan uang dan kekuasaan yang biasa ia dapatkan begitu menggiurkan. Setelah beberapa saat merenung, ia akhirnya berkata, "Apa yang harus saya lakukan?" Mbok Rasmi tersenyum lebar, seolah sudah tahu bahwa Indah akan mengambil keputusan itu. "Kamu harus melakukan beberapa ritual untuk menyatukan Jenglot dengan dirimu. Setelah itu, kamu harus memberinya darah sesuai dengan jadwal yang aku berikan. Semakin disiplin kamu memberi makan Jenglot,
semakin besar kekuatannya untuk membantumu. Meski dengan rasa takut yang masih menggerogoti, Indah memutuskan untuk mengikuti ritual tersebut. Mbok Rasmi membawanya ke ruang belakang, tempat di mana ritual itu dilakukan. Di sana, dengan cahaya lilin dan suara mantra yang menggema, Indah menerima jenglot dari Mbok Rasmi. Makhluk itu kecil, berkulit keriput, dan tampak setengah hidup setengah mati. Matanya yang kecil dan merah menatap tajam ke arah Indah, membuat bulu kuduknya meremang. Ritual itu tidak berlangsung lama, namun dampaknya terasa seketika. Setelah ritual selesai, Indah merasa seolah ada sesuatu yang menyatu dengan dirinya. Sesuatu yang gelap, misterius, dan penuh kekuatan. Ketika ia meninggalkan rumah Mbok Rasmi malam itu, Indah tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dalam perjalanan pulang, Indah merasa campuran antara rasa takut dan kegembiraan. Ia tahu bahwa apa yang harus saja ia lakukan sangat berbahaya. Namun ia juga merasa bahwa ini adalah langkah besar menuju apa yang ia inginkan. Dengan jenglot di tangannya, ia percaya bahwa kekuasaan dan kekayaan yang selama ini ia impikan akan segera menjadi kenyataan. Namun tanpa ia sadari, keputusan ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih gelap dan menghancurkan dari yang pernah ia bayangkan. Esok harinya Indah kembali bekerja seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Sejak ia masuk ke klub malam, semua mata tertuju padanya. Laki-laki yang tadinya acuh mulai memandangnya dengan kekaguman, seolah-olah ia memiliki daya tarik yang tak bisa ditolak. Pelanggan yang biasanya hanya sekedar berbicara, kini berebut untuk menghabiskan waktu dengannya, bahkan bersedia membayar lebih banyak dari tarif yang ia tetapkan. Dalam seminggu, penghasilannya melonjak drastis. Uang datang dengan mudah, lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Apartemen kecil ini dipenuhi barang-barang mewah yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Tas bermerek, pakaian mahal, dan perhiasan berkilauan. Ia merasa puas, seolah-olah hidupnya kini sempurna. Jenglot itu benar-benar bekerja. Namun di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang tidak bisa Indah abaikan. Setiap malam ketika ia kembali ke apartemen, ia merasakan kehadiran jenglot itu. Meski makhluk kecil itu tetap diam di sudut kamar, Indah merasa seolah-olah jenglot itu sedang mewarisinya, menuntut lebih banyak darinya. Mimpi-mimpi buruk mulai mengantuinya. Di dalam mimpi itu, Indah melihat dirinya berada di tengah hutan yang gelap, dikelilingi oleh suara-suara aneh yang berbisik di telinganya. Di kejauhan, ia bisa melihat jenglot itu bergerak mendekat ke arahnya, dengan mata merahnya yang terus mengawasi. Setiap kali ia mencoba lari, kakinya terasa berat, seolah-olah tertarik ke tanah. Jenglot itu terus mendekat, hingga akhirnya berada tepat di depannya. Dalam mimpinya, jenglot itu memanjat tubuhnya, lalu mencengkeramnya dengan kuku-kuku tajam, membuat Indah terbangun dengan nafas terengah-engah dan tubuh penuh keringat. Semakin sering mimpi itu datang, semakin jelas perasaan bahwa jenglot tidak akan puas hanya dengan darah. Kehadiran makhluk itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan malamnya, tapi juga mulai merasuki setiap aspek dari kehidupannya. Siang hari ia merasakan lelah yang luar biasa, seolah-olah energinya tersedot. Ada kalanya ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, meski ia tak melihat apapun. Setiap malam, Indah terjaga di ranjangnya dengan tubuh berkeringat dan nafas tersengal-sengal, seolah-olah baru saja berlari maraton. Mimpi buruknya tidak pernah berakhir dengan Indah. Alih-alih terbangun dengan rasa lega, dia merasa seolah-olah dia baru saja mengalami pengalaman yang sangat mengerikan. Dalam gelapnya malam, mimpi-mimpinya menjadi nyata, bukan hanya sekedar khayalan yang berlalu saat pagi menjelang. Dalam mimpinya, hutan hitam pekat membungkus Indah dengan kehadiran jenglot yang menyeramkan. Makhluk itu muncul dari kegelapan dengan tubuh kecilnya yang tampak kaku dan mata merah menyala yang menatap tajam. Jenglot itu tidak sekedar menuntut darah, melainkan juga keintiman yang membuat Indah merasa terperangkap dalam kegelapan yang penuh dengan ketidaknyamanan. Di tengah mimpi, Indah merasa tubuhnya tidak dapat bergerak.
seolah-olah terikat oleh kekuatan tak terlihat. Jenglot itu mendekat dengan gerakan lambat dan menyakitkan. Makhluk itu mulai memegang tubuhnya dengan tangan-tangan dingin yang kering dan rapuh, mengangkatnya dengan kekuatan yang tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Indah merasa seolah-olah tubuhnya dikendalikan oleh makhluk tersebut, seolah-olah dia berada di bawah cengkraman yang tidak bisa dihindari. Jenglot itu mulai bergerak, menyetubuhi Indah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap sentuhan dan gerakan terasa dingin dan tidak nyaman, seolah-olah energi hidupnya ditarik keluar oleh makhluk tersebut. Indah merasa seperti tidak berdaya, tubuhnya terasa semakin lemah dan terjebak dalam pengalaman yang begitu menyiksa. Saat pagi tiba, ia terbangun dengan rasa kotor dan tubuh yang seolah-olah telah disedot seluruh energinya oleh Jenglot. Setelah malam-malam yang penuh teror, dampak fisik mulai tampak jelas pada Indah. Tubuhnya yang dulu sehat kini menjadi lemah dan tidak bertenaga. Wajahnya tampak semakin pucat dengan lingkaran hitam yang mengelilingi matanya. Kulitnya kehilangan warna dan elastisitas, tampak kering dan kasar, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti dirinya dari dalam. Indah sering merasa pusing dan mual tanpa alasan yang jelas. Setiap kali ia berdiri atau bergerak, tubuhnya terasa berat dan seperti terbebani oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rasa sakit yang menyebar dari otot-ototnya membuat sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan saat bekerja, ia merasa sangat kelelahan dan tenaga yang sebelumnya digunakan untuk melayani pelanggan kini tersisa sedikit. Kulitnya mulai menunjukkan bercak-bercak merah dan kehitaman, seperti bekas luka yang tidak bisa sembuh. Ada rasa gatal yang tidak bisa dihilangkan, dan Indah sering menggaruk kulitnya sampai berdarah tanpa sadar. Beberapa kali ia menemukan bercak-bercak hitam yang nampak seperti noda darah yang mengering di pakaian dan spray tempat tidurnya. Indah merasa semakin tidak nyaman dalam dirinya sendiri. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan gelap yang terus-menerus menggerogoti dan menguras energi hidupnya. Kesehatannya semakin menurun, dan ia merasa terjebak dalam kondisi fisik yang semakin buruk. Hubungan dengan Ajis, pacarnya, juga mulai mengalami ketegangan. Ajis merasa khawatir melihat perubahan drastis pada Indah. Ia seringkali menanyakan apa yang terjadi, tetapi Indah tidak bisa memberikan jawaban yang memadai. Ajis mulai merasa terasing dan bingung, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita yang sangat ia cintai. Ia semakin merasa tertekan dan putus asa. Ia mencoba untuk mencari jalan keluar, tetapi keputusasaan dan ketidakberdayaan membuatnya merasa terperangkap dalam siklus penderitaan yang tidak bisa ia hindari. Kegelapan yang dulu ia cari sebagai jalan pintas menuju kemakmuran, kini menjadi bayangan gelap yang menghantui setiap aspek kehidupannya, menjadikannya semakin terasing dari dunia yang pernah ia kenal. Hubungan Indah dan Ajis yang dulunya harmonis kini terasa semakin jauh. Ajis yang dahulu penuh perhatian dan kasih sayang, kini merasa frustasi dan bingung. Setiap kali ia melihat Indah, ia merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda dari kekasihnya yang dulu. Indah yang dulu ceria dan terbuka, kini menjadi dingin dan penuh rahasia. Sifatnya berubah drastis, seringkali merespon pertanyaan Ajis dengan singkat dan tidak jelas. Suatu malam, Ajis duduk di sofa sambil menatap Indah yang sedang sibuk dengan ponselnya. Ia merasa tidak nyaman melihat wajah Indah yang pucat dan lelah. "Dah, ada apa denganmu? Kamu gak pernah seperti ini sebelumnya?" tanya Ajis dengan nada khawatir. Indah hanya mengangkat bahu, menghindari tatapan Ajis. "Enggak ada apa-apa, Jis. Aku hanya lelah." Ajis merasa tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi ini sudah berlarut-larut. Aku benar-benar merasa ada sesuatu yang salah." Ajis mulai merasakan ketidaknyamanan di sekitar Indah. Suara-suara aneh sering terdengar dari kamar saat ia menginap, seperti bisikan halus dan gerakan samar yang membuatnya terjaga di tengah malam.
Bayangan-bayangan aneh juga terlihat di sudut-sudut mata ketika ia berada di apartemen indah. Ketakutan dan kecemasan mulai menguasai dirinya. Suatu malam, aku hampir tidak bisa tidur. Aku mendengar suara aneh, seperti seseorang yang merintih. Cerita Ajis pada Indah saat mereka duduk di meja makan. Indah berusaha tersenyum, tapi ekspresi itu tampak dipaksakan. Mungkin kamu hanya berhalusinasi karena terlalu lelah. Ajis menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, Indah. Tapi aku merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu. Ketegangan yang terus-menerus antara mereka akhirnya mencapai puncaknya. Suatu malam, Ajis tidak bisa menahan rasa frustasinya lagi dan memutuskan untuk meminta penjelasan dari Indah. Mereka duduk di meja makan dengan suasana tegang yang memenuhi ruangan. Indah, aku tidak bisa terus seperti ini. Kamu harus memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Desak Aji dengan suara tegas. Indah menundukkan kepala, matanya kosong. Aku tidak bisa, Ajis. Ini terlalu rumit. Ajis merasa marah dan putus asa. Rumit? Kamu membuatku merasa seperti orang bodoh. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi. Indah mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tidak bisa menggambarkan kegelapan yang mengelilinginya. Aku tidak bisa menjelaskan semua ini. Aku minta maaf. Aku tidak bisa memberitahumu. Ajis berdiri dari kursinya. Wajahnya tampak frustasi dan sakit hati. Kalau begitu, mungkin kita butuh waktu jauh dari satu sama lain. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Dengan nada putus asa, Ajis mengumpulkan barang-barangnya dan meninggalkan apartemen Indah. Indah hanya bisa berdiri di ambang pintu. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang semakin mendalam, kehilangan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Indah menutup pintu dengan lembut dan kembali ke ruangannya. Ia merasa kosong dan terisolasi, menyadari betapa beratnya konsekuensi dari pilihannya untuk menggunakan jenglot. Di dalam kamar yang gelap dan dingin, ia merasa seperti berada di ujung jurang yang tidak terlihat. Keputusasaan dan kesedihan menyelimuti dirinya, dan ia mulai merenungkan langkah selanjutnya yang harus diambil untuk menyelamatkan hidupnya dari cengkraman jenglot. Setelah Ajis pergi dan kehadiran jenglot semakin mengantuinya, Indah merasa tertekan dan terisolasi. Kegelapan yang membelenggu hidupnya terasa semakin berat. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk mencari bantuan terakhir. Ia kembali menemui Mbok Rasmi, berharap sang dukun dapat membantunya keluar dari kesulitan ini. Ketika Indah tiba di rumah Mbok Rasmi yang tua dan suram, ia disambut dengan tatapan skeptis oleh sang dukun. Aku kembali, Mbok. Aku sangat menderita. Tolong bantu aku untuk mengusir jenglot ini, pinta Indah dengan penuh harap. Mbok Rasmi menatap Indah dengan serius. Kamu datang ke sini karena ketidakmampuanmu menghadapi jenglot. Tapi pelepasan bukanlah perkara mudah, nak. Kamu sudah terikat dalam ikatan mistis yang kuat. Indah merasa putus asa. Aku sudah mencoba semuanya, Mbok. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mbok Rasmi mengangguk. Baiklah, aku akan bantu. Tapi kamu harus siap menjalani proses yang berat. Ini akan melibatkan banyak ritual. Indah mulai menjalani ritual pelepasan yang panjang dan melelahkan. Setiap malam ia melakukan berbagai ritual di ruangannya yang gelap, ditemani oleh berbagai benda mistis seperti lilin dan kemenyan. Ia mengikuti instruksi Mbok Rasmi dengan cermat, membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti, dan melakukan gerakan ritual yang aneh. Suatu malam, ketika ia sedang mempersiapkan ritual dengan lilin dan kemenyan, ia merasa jenglot mulai memberikan resistensi. Suara bisikan lembut dan mencekam terdengar, dan suasana di sekelilingnya terasa semakin mencekam. Indah merasa angin dingin yang tiba-tiba menerpa wajahnya, dan bayangan gelap bergerak di sudut matanya. Aku sudah bilang, kamu tidak akan mudah melepaskan diri. Bisik suara dari dalam kegelapan.
Indah menutup telinganya dan berdoa dengan keras, mencoba mengabaikan suara tersebut. Dalam proses ini, Indah merasakan pertarungan batin yang sangat berat. Setiap malam ia berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta petunjuk dan kekuatan dari Tuhan untuk melawan pengaruh jenglot. Ia berjuang melawan ketakutan dan kecemasan yang terus menghantuinya. Seringkali merasakan ketidakberdayaan dan putus asa. Saat melakukan ritual, ia berbicara pada dirinya sendiri, mencoba membangkitkan semangat dan keberanian. Aku harus kuat. Aku tidak bisa terus hidup dalam kegelapan ini. Tuhan, tolong beri aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Ucap Indah dengan suara bergetar, namun penuh tekad. Suatu malam saat Indah sedang membaca mantra, Ajis muncul secara tiba-tiba di ambang pintu, tampak cemas. Indah, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku melihat banyak benda aneh di sini. Indah terkejut, tapi ia mencoba menjelaskan dengan nada tenang. Ini bagian dari proses pelepasan. Aku mencoba untuk membersihkan diriku dari pengaruh jenglot. Ajis tampak ragu. Apakah ini benar-benar cara untuk menyelesaikan semua ini? Aku tidak tahu apa yang harus aku percayai lagi. Indah menghela nafas. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, Ajis. Tapi ini satu-satunya cara yang aku tahu untuk mengeluarkan semua kegelapan ini dari hidupku. Ajis mengangguk pelan. Aku tidak bisa tinggal lama, tapi aku berharap kamu bisa berhasil. Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian. Setelah Ajis pergi, Indah kembali melanjutkan ritualnya. Ia merasakan tubuhnya lelah dan emosinya sangat terguncang. Namun ia tetap berdoa dengan penuh keyakinan, berusaha melepaskan diri dari belenggu kegelapan yang mengikatnya. Saat malam semakin larut, Indah merasa ada sedikit perubahan dalam suasana. Mungkin hanya mungkin, ritual-ritual ini mulai menunjukkan hasil. Ia berdoa berharap kekuatan Tuhan akan membantunya menyelesaikan perjuangan ini dan mengembalikan kehidupannya ke jalur yang benar. Setelah malam-malam yang panjang yang penuh dengan ritual, Indah mulai merasakan perubahan yang signifikan. Kekuatan jenglot tampaknya semakin melemah. Suasana di sekelilingnya terasa lebih tenang dan kurang mencekam. Setiap kali Indah selesai dengan ritualnya, ia merasa ada perubahan positif, meskipun kecil. Malam itu Indah melakukan ritual terakhir dengan penuh keyakinan. Ia menyiapkan tempat untuk ritual yang sederhana, dengan lilin dan kemenyan. Cahaya lilin yang lembut menerangi ruangan, menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Tiba-tiba, suasana di ruangan berubah. Indah merasakan angin sejuk yang menyapu wajahnya, dan suara bisikan yang selama ini menghantui telinganya mulai menghilang. Ia menatap dengan penuh harapan saat cahaya lilin seakan bergetar dan kemudian meredup, menyisakan hanya keheningan. Rasa lega yang mendalam mengisi hatinya saat ia menyadari bahwa jenglot akhirnya menghilang. Ia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan beban emosional yang selama ini mengimpit jiwanya mulai terasa berkurang. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia berdoa dengan penuh syukur, mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang diberikan. Dengan pengaruh jenglot yang telah menghilang, Indah memutuskan untuk meninggalkan dunia malam sepenuhnya. Ia sadar bahwa meskipun uang yang diperoleh dari pekerjaan itu banyak, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Keputusan ini merupakan langkah besar menuju pemulihan hidupnya. Indah mulai membersihkan apartemennya dari barang-barang mewah yang selama ini mengisi ruang hidupnya. Ia menjual perhiasan dan barang-barang mahal lainnya dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk membayar hutang serta mendukung kehidupannya yang baru. Hari-hari awal setelah meninggalkan dunia malam dipenuhi dengan proses pemulihan. Indah mulai melakukan terapi untuk mengatasi trauma psikologis yang ia alami. Ia bertemu dengan seorang konselor yang membantunya mengatasi ketakutan dan kecemasan yang tersisa. Setiap sesi terapi membantunya memahami dan melepaskan luka-luka emosional yang mengganggu. Di tengah proses pemulihan, Indah juga menghubungi Ajis untuk menjelaskan situasinya. Mereka berbicara dengan penuh emosi, dan meskipun Ajis masih tampak ragu,
ia bisa merasakan keinginan Indah untuk memperbaiki hidupnya. Mereka mulai berusaha memperbaiki hubungan mereka, dan secara perlahan, Ajis menunjukkan dukungan yang tulus. Indah memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil dan halal. Ia mulai bekerja di sebuah toko buku kecil, sebuah pekerjaan yang memberinya kepuasan batin dan stabilitas. Meskipun gajinya tidak sebanyak saat ia bekerja di dunia malam, ia merasakan kebahagiaan dan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, Indah menyambut hari dengan rasa syukur. Ia berusaha menjalani hidup dengan sederhana dan penuh rasa syukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Ia rutin berdoa dan melakukan refleksi diri untuk menjaga keseimbangan emosional dan spiritual. Dengan perlahan, Indah menyadari bahwa meskipun jalur hidupnya telah berubah drastis, hidupnya kini lebih berarti dan penuh kebahagiaan. Masa lalu yang kelam menjadi pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Indah duduk di jendela apartemen yang baru, melihat matahari terbenam dengan rasa damai. Ia tahu perjalanan untuk melepaskan diri dari kegelapan telah mengajarkannya banyak hal. Kini ia siap melanjutkan hidup dengan penuh keyakinan dan harapan baru, menata masa depan yang lebih cerah dan penuh makna. Itulah akhir cerita yang berjudul Disetubui Jenglot demi menarik pelanggan dunia malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.